A True Martial World, Bab 120, Judul, Mengalahkan Tao Yun Xiao. Yi Yun, jangan terlalu sombong. Ekspresi Tao Yun Xiao terlihat garang. Dia sudah gila karena marah. Orang-orang di sekitar klan suku Tao juga merasakan hal yang sama. Anak ini Yi Yun terlalu sombong. Dia benar-benar meremehkan Tao Yun Xiao. Tao Yun Xiao telah membuat tantangan terakhirnya. Bahkan jika kamu tidak ingin menerimanya, setidaknya jawablah. Apa artinya menutup mata? Tetapi pada saat yang sama, ada gadis-gadis dari klan suku Tao yang mulai melihat Yi Yun berkilauan dengan bintang. Wajah gadis-gadis ini memerah. Yi Yun sangat keren, seorang gadis tanpa sadar berkata dengan keras. Ah, kamu berpikir dengan cara yang sama? Aku juga, kata seorang gadis berusia 14 tahun yang tersipu di sampingnya. Tao Yun Xiao sangat kuat, tetapi di depan Yi Yun, dia bukan siapa-siapa. Yi Yun bahkan tidak menyentuh Tao Yun Xiao, dan hidung Tao Yun Xiao berdarah. Celah ini terlalu besar. Jika Yi Yun menyentuh Tao Yun Xiao akan kencing di celananya. Gadis-gadis memuja pahlawan, terutama pahlawan muda yang seumuran dengan mereka. Kedua gadis itu mulai berdiskusi dengan bersemangat setelah menemukan belahan jiwa mereka. Adegan ini terjadi di tengah kerumunan banyak gadis muda. Mereka telah berubah menjadi penggemar berat Yi Yun. Kamu menindas orang lain sampai ekstrim? Tao Yun Xiao seperti seekor sapi liar yang menarik napas dalam-dalam. Dia telah membujuk Yi Yun untuk menerima pukulannya, tetapi Yi Yun tidak menanggapi dan bahkan tidak membuka matanya. Seolah-olah dia tidak ada di sini untuk kompetisi, tetapi dia hanya di sini untuk tidur. Bagi Tao Yun Xiao, ini menunjukkan rasa tidak hormatnya. Tao Yun Xiao sangat marah. Dia menyentuh darah di hidungnya dan menyekanya pada pedang wanita. Setelah itu, dia menggunakan pedang wanita untuk memotong pergelangan tangannya. Darah segar mengalir keluar dan diserap oleh pedang wanita. Adegan ini membuat para tetua suku Tao khawatir. Yun Xiao, apa kau sudah gila? Ayah Tao Yun Xiao tahu bahwa putranya kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran. Tapi kali ini, Tao Yun Xiao menggunakan lebih banyak darah tubuhnya untuk kesempatan terakhir yang menyedihkan. Tindakan ini sangat tidak rasional. Tapi Tao Yun Xiao mengabaikan nasihat ayahnya, aku tidak gila. Aku tidak bisa melepaskan ini atau itu akan menjadi simpul yang akan bertahan seumur hidup. Tao Yun Xiao mengaktifkan energi terlarang artefak leluhur. Karena dia telah mencabut darahnya, wajah Tao Yun Xiao menjadi pucat dan tidak berdarah. Dia tidak hanya mengiris pergelangan tangan kirinya, dia bahkan mengiris pergelangan tangan kanannya. Semakin banyak darah mengalir, sementara wajah Tao Yun Xiao semakin pucat. Kembali ke peron, para tetua suku dan ayah Tao Yun Xiao terkejut. Ini harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Karena pertempuran ini, kultivasi Tao Yun Xiao akan mengalami penurunan yang tak terhindarkan. Itu akan menyia-nyiakan usaha setidaknya 1 tahun. Tao Yun Xiao bisa merasakan pedang wanita di tangannya mulai mengeluarkan suara. Dia telah menggunakan seluruh energi tubuhnya untuk bergabung menjadi satu dengan pedang wanita. Pukulanku ini, kamu harus menerimanya entah kamu suka atau tidak. Sebuah pembuluh darah menonjol keluar dari dahi Tao Yun Xiao seperti cacing tanah. Dia telah mengkatalisasi semua energi potensinya secara maksimal. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah darah. Weng, pedang wanita mulai mengeluarkan suara dengan intens. Itu seperti ribuan hantu ganas yang meraung dari pedang. Surga bumi Yuan Qi di sekitarnya berkumpul, membentuk angin puyuh hitam di arena. Pusaran air hitam semakin cepat dan semakin cepat, mengembun ke titik padat. Itu menyelimuti Yi Yun dan Tao Yun Xiao. Penjara rune, mata sesepuh suku berbinar. Bagaimana aku tidak tahu bahwa Yun Xiao benar-benar dapat menggunakan serangan penjara rune? Ketika klan suku Tao menerima sepasang pedang pria wanita, mereka telah menerima panduan pedang yang terdiri dari banyak gerakan dan penjara rune adalah salah satunya. Dengan menggunakan energi yang diinduksi oleh pedang pria wanita, seseorang bisa menjebak lawan di dalam penjara, mencegah lawan untuk kabur. Itu memaksa lawan untuk bertemu dan menerima serangan swordsman secara langsung. Dengan menggunakan penjara rune, itu akan membatasi gerakan Yi Yun, membuatnya menjadi langkah yang sangat tepat. Tapi langkah rune menghabiskan banyak energi, jadi itu dianggap sebagai jurus tingkat tinggi. Oleh karena itu para tetua suku merasa bahwa dengan tingkat kultivasi Tao Yun Xiao, akan sulit baginya untuk menggunakannya. Di bawah tekanan ekstrim, seseorang bisa melampaui batas mereka. Sebelumnya ketika Yi Yun memahami minute subtlety, itu di bawah tekanan bahwa ia mendapatkan wawasan. Saat ini Yun Xiao berada dalam situasi yang sama, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar. Dipaksa oleh Yi Yun, Tao Yun Xiao telah menggunakan kekuatan pamungkasnya.
Tapi kekuatan pamungkas ini diperoleh dengan mengeluarkan darahnya untuk memberi makan pedang wanita. Itu tidak abadi. Setelah darahnya mengering, Tao Yun Xiao akan kembali normal, dan bahkan terluka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Terobosan yang dia lakukan pada batas kemampuannya juga akan lenyap. Inilah perbedaan antara belajar melalui jalan pintas dan jalur utama. Sudah sulit bagi Yun Xiao untuk menggunakan rune imprisonment jika dia membuat serangan lagi. Mata ayah Tao Yun Xiao dipenuhi dengan kekhawatiran. Tao Yun Xiao telah mendorong dirinya sendiri ke batas absolutnya. Whoosh! Angin hitam semakin kuat dan menyelimuti Yi Yun. Angin kencang hampir merobek pakaiannya, dan bahkan ada saat ketika cakar hantu muncul di tubuh Yi Yun, meraih pergelangan kakinya. Ini adalah efek dari rune imprisonment. Yi Yun akan tertangkap. Kerumunan itu terkejut. Cakar hantu ini adalah pandangan terakhir mereka tentang kemungkinan pembalikan dalam pertempuran yang mengejutkan ini. Tao Yun Xiao, yang telah ditekan, akhirnya berada di atas angin. Yi Yun, terima pukulanku. Mata Tao Yun Xiao memerah, dan wajahnya memerah. Dia telah menyuntikkan semua sisa energi tubuhnya ke pedang wanita. Weng! Pedang wanita terdengar, dan cahaya merah tua bersinar terang dari pedang. Itu adalah teknik bertarung. Seseorang dari klan suku Tao berteriak. Teknik bertarung berbeda dengan teknik kultivasi. Teknik kultivasi digunakan untuk melatih tubuh, memungkinkan seorang kultivator untuk melakukan terobosan. Tapi teknik bertarung digunakan untuk membunuh. Itu terspesialisasi dalam hal kekuatan mematikan, karena teknik kultivasi tidak dapat menahan teknik bertarung. Dan teknik bertarung yang baik akan dipersiapkan dan didukung oleh Heaven Earth Yuan Qi. Demikian pula, teknik bertarung yang digunakan oleh Tao Yun Xiao memiliki kekuatan surga bumi di dalamnya untuk membunuh musuh. Ini ditemukan bersama dengan artefak leluhur dan teknik kultivasi. Teknik bertarung ini hanya bisa digunakan dengan artefak leluhur. Begitu juga untuk rune imprisonment. Menggunakan penjara rune untuk membatasi Yi Yun, kemudian menggunakan teknik bertarung eksklusif dengan artefak leluhur untuk menyerang Yi Yun, mata kultivator klan suku Tao bersinar. Selama Yi Yun kehilangan penggunaan teknik gerakan anehnya, maka Tao Yun Xiao memiliki peluang untuk menang. Angin bertiup ke segala arah sementara pedang wanita itu memancarkan cahaya merah tua. Tiba-tiba, Tao Yun Xiao bergerak. Sinar cahaya pedang wanita mulai menyatu menjadi satu garis merah setebal jari. Rasanya seperti seekor ular perenang terbang menuju Yi Yun. Neraka merah darah, Tao Yun Xiao mendorong dirinya sendiri hingga batas potensinya dengan menggunakan rune imprisonment dan Blood Red Hell. Ini adalah teknik bertarung yang dirancang untuk pedang wanita, menggunakan kekuatan jahat dari pedang wanita untuk melakukan pertempuran. Serangan ini melebihi batas yang dimiliki kultivator Mortal Blood di hutan belantara yang luas. Semua kultivator ranah Mortal Blood hanya berlatih tinju tulang rib naga tulang, jadi serangan mewah ini menunjukkan kepada mereka dunia baru. Gerakan bisa jadi mewah dan efektif. Meski jauh, orang bisa merasakan haus darah dan keganasan ular merah. Mereka merasa dingin di dada dan alis mereka mati rasa. Seolah-olah ular merah itu menyerang mereka. Langkah menakutkan seperti itu memang dari klan suku Tao yang berusia 1000 tahun. Artefak leluhur itu memiliki banyak kekuatan. Orang-orang bahkan curiga bahwa seorang Purple Blood tahap awal mungkin tidak dapat menahan serangan neraka merah darah ini. Dengan hanya berlatih tinju tulang harimau rib naga, bagaimana mereka bisa menahan teknik bertarung yang begitu jahat dengan tangan kosong? Orang-orang menatap Yi Yun. Mereka tahu bahwa Yi Yun juga berlatih tinju tulang harimau rib naga, dan hanya dengan teknik kultivasi itu, bagaimana dia bisa melawan pedang dengan tangan kosong? Dengan kematian yang akan datang, Yi Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan aura yang sangat luar biasa dari Tao Yun Xiao. Serangan Blood Red ini luar biasa. Agar Tao Yun Xiao memiliki artefak leluhurnya melawan Yi Yun dengan tangan kosong, dia berdiri untuk mendapatkan keuntungan besar. Banyak orang dalam situasi ini akan kehilangan akal sehat mereka. Tapi Yi Yun tidak menunjukkan rasa takut. Melawan pedang, dia memadatkan nafasnya sampai batasnya. Purple Crystal Origins di dalam hatinya mulai berdenyut. Energi murni di dalam mulai memberi makan tubuh Yi Yun. Sendi Yi Yun berdering, dan tendonnya meraung. Dia meninju dengan tinju tulang harimau rib naga yang sama. Boom! Pukulan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seluruh kekuatannya di depan penonton dalam pemilihan kerajaan. Setelah Yi Yun menerobos ke puncak ranah pengumpulan Qi, pukulan ini adalah yang paling tajam. Roar! Ark! Pada saat Yi Yun menyerbu ke depan, bayangan hantu harimau dan naga terbentuk di belakangnya. Itu bukan naga biru dan harimau putih seperti yang diharapkan, tapi naga ungu emas dan harimau surga ilahi. Harimau dan naga terbang dengan matahari terbenam merah sebagai latar belakang. Manifestasi Yuan Qi,
Di peron, sesepuh klan suku Tao memiliki reaksi terbesar. Dia langsung berdiri dan sebagai akibat dari reaksinya, meja di bawah tangannya hancur dengan tekanan dari satu tangannya. Manifestasi Yuan Qi adalah untuk menyatukan Yuan Qi menjadi bayangan hantu, dan digunakan dengan gerakan serangan. Ini hanya bisa digunakan oleh Purple Blood terbaik. Bagaimana ini bisa muncul di Yiyun? Apakah dia memiliki tubuh temperet? Pikiran ini menyentak pikiran tua klan suku Tao, dan Yiyun sudah bertabrakan dengan Tao Yun Xiao. Hantu naga harimau melawan ular merah dari neraka. Boom! Arena itu meledak dengan puing-puing beterbangan di mana-mana. Energi dari Yiyun dan Tao Yun Xiao meledak. Kemeja Yiyun diwarnai merah dengan darah. Tangan kanannya hancur, dengan luka yang dalam sampai ke tulang. Tapi Yiyun mendarat dengan mundur 10 langkah. Adapun Tao Yun Xiao, dia langsung terbang keluar dari arena dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan darah mengucur dari hidungnya.